Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah satu buku yang cukup menarik untuk dibahas ya. Saya akan share screen supaya teman-teman bisa melihat sesi pada hari ini. Ya, full screen kan ya, supaya jelas. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membedah satu buku yang berbahasa Jerman judulnya ya. Schadenfreude. Ya, seperti itu mungkin kira-kira bacanya ya. Schadenfreude, karya Tiffany Ward-Smith. Ini kalau dari namanya, nama Inggris, tapi judul bukunya berbahasa Jerman. Yang kalau dalam mungkin dalam konteks bahasa lain, Schadenfreude ini tidak bisa diartikan. Jadi istilah Schadenfreude ini hanya bisa diartikan atau padanan katanya itu hanya ada pada bahasa Jerman. Nah, di buku ini ada satu kalimat dalam cover bukunya yang cukup menarik. Mengapa kita senang melihat orang lain susah? Mengapa kita senang melihat orang lain susah? Nah, ini cukup menarik ya. Karena salah satu penyebab kita senang, kita bahagia, itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tapi dalam buku Schadenfreude ini penyebab kita senang itu karena kita melihat orang lain ini kesusahan. Jadi cukup kontradiktif. Makanya ini cukup menarik untuk kita bedah lebih dalam. Apa sih konteks yang ditulis oleh Tiffany Watt-Smith ini? Jadi saya akan pandu dengan PowerPoint supaya teman-teman juga bisa membaca kembali apa yang saya jelaskan. Jadi memang yang tadi saya sampaikan definisi dan makna dari Schadenfreude ya bahasa Jerman ini apa sih Schadenfreude ini? Ini memang istilah yang hanya ada padanannya dalam bahasa Jerman, yang berarti kesenangan atas penderitaan orang lain. Wow, sen- bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Memang dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya ya. Apa ya kalau kita coba kaji padanan kata atau istilah mengenai kesenangan atas penderitaan orang lain. Sepertinya tidak ada memang. Belum ada padanan kata yang pas. Tapi kalau di Jerman, Schadenfreude ini artinya adalah orang yang senang dan bahagia ketika melihat orang lain menderita atau orang lain susah. Ya, eh apa namanya? Ini ini sebuah fenomena tidak hanya terjadi di Jerman mungkin. Hampir semua negara karena ini eh, menyangkut manusia ya. Menyangkut kita, saya, Anda, atau pemirsa yang menonton video ini, bahwa hampir semua orang itu akan mengalami atau pernah mengalami senang atas penderitaan orang lain, ya. Meskipun ini memang dianggap hal yang tabu di Indonesia, ya. Ketika kita menertawakan teman kita yang kesusahan, itu artinya hal yang tabu yang tidak secara etis memang tidak layak atau tidak patut kita melakukan hal seperti itu. Bagaimana bayangkan ketika kita tertawa melihat teman kita jatuh, kita tertawa itu kan tidak etis ya teman-teman sekalian ya. Makanya Schadenfreude ini dianggap tabu oleh masyarakat di Indonesia. Tapi apa konteks yang mendetail tentang penulisan Tiffany ini kita akan bahas lagi. Iya, di sini kita melihat bahwa penyebab psikologis dari Schadenfreude. Nah, kita mulai menggali nih teman-teman. Jadi, penyebab kenapa orang bisa bahagia melihat orang lain susah. Yang pertama, ini disebabkan karena adanya kompetisi sosial. Artinya begini,
Ketika kita dalam dalam hal apapun ya ada suatu kompetisi atau perlombaan, misalkan kalau teman-teman masih sekolah ya, ada kompetisi mendapatkan juara di kelas ya, ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Mungkin di bawah alam sadar kita, kalau pesaing kita sama-sama nih mau memperebutkan ranking 1, kalau teman kita nggak dapat ranking 1, kemudian kita yang dapat ranking 1 gitu. Di bawah alam sadar kita akan senang gitu. Kita senang, bukan hanya kita senang karena kita ranking 1, tapi kita senang kalau teman kita ini gagal mendapatkan ranking 1 gitu. Jadi salah satu penyebab alam bawah sadar kita ketika kita merasa bahwa kita bisa senang di atas penderitaan orang lain ini karena adanya kompetisi. Kompetisi sosial yang hampir setiap orang pasti mengalami hal itu. Ya, pada tahapan sekolah, kuliah, bahkan hingga di level bekerja di kantor atau instansinya. Yang kedua, penyebabnya itu adanya rasa keadilan dan moralitas. Ya, nah di sini konteksnya dalam konteks suatu hukum ya. Ketika orang itu melakukan tindakan kejahatan, tindakan asusila misalkan, eh, kita sebagai pribadi itu merasa puas kalau orang yang melakukan tindakan tersebut itu dihukum secara pantas. Kasus Harvey Muiz misalkan ya, ini kita contoh yang sedang booming. Awal mulanya diketuk palu pidana 6 tahun ya, kemudian banding dan justru hukumannya diperberat dari 6 tahun menjadi 20 tahun. Di bawah alam sadar kita, di bawah alam sadar kita itu pasti ada rasa puas. Ada rasa puas ketika kita mendengar berita bahwa Harvey Muiz yang diduga, yang bukan diduga, memang sudah terbukti melakukan tindakan merugikan negara hampir 300 triliun itu diberikan hukuman menjadi 20 tahun. Ya, ini salah satu contoh saja dalam konteks hukum. Secara tidak sadar, kita akan merasa puas jika ada orang yang memang pantas dihukum gitu. Kita bahagia ketika orang itu menderita. Menderita kenapa? Karena memang pantas untuk mendapatkan hukuman. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga itu adanya ego dan harga diri. Penyebab ketiga ini penyebab yang bersifat intern ya dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena ego dan harga diri ini terletak pada diri kita. Istilahnya human dignity ya. Itu hanya ada pada diri kita sendiri. Kita akan merasa lebih baik ketika kita melihat orang lain gagal. Ya ini secara otomatis kita kita pun tidak mengerti kok bisa begini gitu kan. Kita merasa diri kita ini lebih baik ketika kita melihat orang lain itu gagal. Anda gagal berarti saya lebih baik dari Anda. Itu seperti itu. Itu fitrah ya. Fitrahnya seperti itu. Nah, yang keempat, ini adanya suatu dinamika kelompok. Ini hampir sama dengan penyebab kompetisi sosial yang pertama tadi saya jelaskan. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada namanya suatu dinamika. Dinamika. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti hidup bermasyarakat, kita membuat suatu kelompok-kelompok, segala macam ya. Nah, seringkali dalam dinamika sosial atau dinamika kelompok, kelompok yang merasa satu visi, satu misi, atau sudah menjadi kelompok yang solid, ini kadang kadang melihat kelompok lain ini kelompok yang di luar dari visi misinya mereka, yang tidak sama dengan visi misi mereka ini, memandangnya adalah kelompok yang jelek ya, kelompok yang tidak sevisi, artinya kelompok yang buruk, kelompok yang jelek. Lebih baik kelompok yang kita yang punya visi misi, misalkan eh, rajin belajar, ada kelompok yang jago olahraga misalkan. Jadi
Ada kelompok yang memang kelompok suka belajar tapi malas olahraga. Ada kelompok yang hanya pandai di olahraga tapi lemah di belajar. Ini hanya contoh saja ya. Jadi dalam solidaritas kelompok ini secara di bawah alam sadar kita ini menjadi penyebab kita senang kalau kelompoknya itu gagal, mengalami kegagalan atau mengalami penderitaan dibanding kelompok kita secara solid gitu. Jadi ini empat penyebab yang secara alam bawah sadar ini menjadi penyebab kalau kita senang jika orang lain menderita gitu. Kita lanjut lagi. Iya, ketika kita sudah tahu penyebabnya, ya, ini schedule Frode, kita akan membahas suatu contoh nyata atau contoh empiris dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tadi saya banyak mencontohkan dalam dunia pendidikan, dunia sekolah, ini ada tiga contoh. Kita akan bahas satu persatu. Contoh di dunia kerja. Ya, artinya kalau kita membahas dunia kerja, artinya kelompok manusia ini sudah memiliki kedewasaan berpikir ya, bukan lagi anak-anak. Artinya manusia ini atau orang ini atau person ini itu sudah berada pada usia yang matang, sudah berada pada kelompok kerja ya, angkatan kerja, sorry, angkatan kerja yang berada di dunia kerja. Jadi Schadenfreude ini terjadi ya ketika ada seseorang yang memiliki perasaan yang puas saat rekan kerja yang lain itu menyebabkan gagal dalam suatu proyek. Jadi ketika dalam satu tim ya teman-teman sekalian, tim ini diberikan target untuk menyelesaikan satu proyek tertentu misalkan. Nah, dalam satu proyek ini ternyata proyek ini gagal, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak pimpinan misalkan. Nah, ketika ditelusuri, penyebab dari kegagalan proyek ini ada di satu dua orang, si A dan si B misalkan. Nah, di bawah alam sadar kita sebetulnya ada rasa kasihan, tapi rasa senang juga atau bahagia juga ketika eh, penyebab kegagalan proyek ini adalah rekan kerja kita, sesama tim kita, gitu. Ini lumrah terjadi dalam dunia kerja, dalam dunia persaingan yang cukup ketat untuk bisa naik jabatan, misalkan. Ketika ada persaingan itu, maka kemungkinan besar hal ini ketika seseorang puas melihat temannya sendiri gagal, penyebab kegagalan suatu proyek inilah yang disebut dengan Schadenfreude. Tuh. Yang contoh lain banyak, mungkin yang setipe ya. Nah, yang kedua, contoh Schadenfreude dalam kehidupan sehari-hari ini pada media dan budaya yang saat ini sedang sedang viral ya, karena sekarang ini memang dunia serba digital, semua orang memegang gawai atau handphonenya masing-masing di tangannya. Jadi coba Anda bayangkan, ketika kita menertawai ya seseorang yang apa namanya, yang terjatuh, yang lucu-lucu, yang gagal misalkan dalam atraksi apa namanya seluncuran misalkan dari atas ke bawah, kemudian orang itu gagal gitu dalam meluncur, maka kita akan tertawa terbahak-bahak ya. Itu menjadi hal yang lucu. Padahal itu suatu kegagalan ya. Padahal itu suatu kegagalan. Suatu kegagalan yang kita anggap lucu, jadi bahan lelucon gitu. Nah itu secara tidak sadar itu namanya Schadenfreude gitu. Yang secara tidak sadar itu namanya Schadenfreude. Kita menertawakan video-video TikTok atau Reels atau Short ya. Kemudian kita tertawa gitu, ngelihat orang jatuh, terpleset segala macam. Itu kita disebut Schadenfreude gitu. Ya mungkin saya juga terkadang juga tertawa melihat kelucuan itu di bawah alam sadar kita gitu ya. Nah, yang ketiga, contoh Schadenfreude dalam kehidupan sehari-hari, ya ini jelas sekali, ini sering kita
Eh, Sering banget nih, sering banget. Contoh olahraga, misalkan saya fans salah satu tim, Manchester United misalkan. Saya senang kalau Manchester City itu kalah gitu. Anda penggemar Barcelona, itu Anda senang kalau melihat Real Madrid ini kalah gitu, dikalahkan oleh tim lain. Jadi secara fanatisme ya, ini konsepnya secara fanatik dalam bidang olahraga, kita secara di bawah alam sadar kita senang kalau tim lawan itu kalah. Tim yang kita dukung ini walaupun mungkin nggak menang juga gitu, tapi ketika melihat tim tim bebuyutan kita kalah oleh tim lain, kita ikut senang gitu. Nah, sama halnya juga dengan kontestasi politik ya, di mana kita baru saja menikmati tahun politik di tahun 2024. Ya ada dua kubu ya, kubu A, kubu B. Kita senang ya kalau ada namanya buzzer yang apa, yang memberitakan hal-hal yang bertentangan dengan pasangan calon yang didukungnya gitu ya, seperti itu. Ya ini apa namanya? Ya nanti masalah politik ini kita bahas di lain waktu ya. Jadi intinya seperti itu. Kita senang kalau lawan politik kita itu gagal. Ketika lawan politik kita dalam kontestasi kalah, tim yang calon yang kita dukung menang, kita akan merasa senang. Kita akan mengalami Schadenfreude gitu. Baik, ya kita lanjut lagi. Nah, ketika kita sudah tahu contoh tadi ya, teman-teman mungkin sudah lebih memahami mengenai Schadenfreude. Sekarang kita hubungkan ya. Ini intinya, hubungan antara Schadenfreude dengan etika. Etika yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Ya, ketika kita senang melihat orang lain susah, itu ada suatu namanya dilema moral, ya. Apakah, nih ini pertanyaan menarik, apakah merasa senang atas penderitaan orang lain itu salah? Ya, silakan teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar. Ini pertanyaan menarik. Apakah merasa senang atas penderitaan orang lain itu salah? Ya, karena nantinya akan ada banyak pendapat ya. Ada namanya perbedaan konteks, ada dikotomi, ada yang pro, ada juga yang kontra. Ada yang merasa wajar, ya wajar kita senang melihat penderitaan orang lain kalau misalkan yang menderita ini adalah orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang pantas mendapatkan hukuman atau orang yang pantas mendapatkan balasan dari kejahatannya. Itu boleh kita senang karena itu dianggap wajar. Namun ada juga yang merasa bahwa tidak etis kita merayakan kemenangan di atas penderitaan orang lain. Kalau orang itu tidak bersalah, kalau orang lain itu teman kita, kalau orang lain itu saudara kita, itu hal yang tidak etis. Itu ya ini disebut dilema moral ya. Dianggap wajar kalau orang itu salah, dianggap tidak etis kalau orang yang kita tertawai itu tidak bersalah. Jadi, ya teman-teman bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar. Yang jelas, cadence order ini ada hubungan yang erat sekali dengan etika atau moralitas kita sebagai bangsa yang beradab gitu. Nah, bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita untuk mengelola Schadenfreude ini? Yang pertama, ini pentingnya. Yang pertama adalah kita harus sadar diri, kita harus bisa mengenali emosi kita harus bisa mengendalikan emosi kita tanpa merasa bersalah yang berlebihan. Artinya, ketika orang lain itu
mengalami penderitaan atau mengalami kegagalan, kita coba mengendalikan emosi kita, jangan tertawa, terbahak-bahak, ya biasa saja gitu. Kita bisa mengontrol emosi kita ya, terutama kita yang sudah dewasa ini, yang punya pemikiran dewasa, itu lebih lebih mudah untuk mengendalikan emosi kita, tidak gampang tertawa atau tidak gampang marah, misalnya itu sama saja ya. Nah, yang kedua, kita harus tingkatkan empati dan simpati kita. Bagaimana caranya? Cara untuk mengembangkan suatu empati atau simpati adalah dengan mengembangkan perspektif kita yang lebih luas, mengembangkan wawasan kita, mengembangkan pengalaman-pengalaman hidup kita, agar ketika ada suatu kejadian, kita bisa melihat kejadian itu dengan perspektif yang luas, dengan wawasan yang luas, dengan cara pandang yang luas, agar ketika orang lain sial atau gagal, kita tidak langsung menertawai, kita tidak langsung senang, tapi justru kita berempati atau bersimpati, gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah banyak-banyak kita melakukan refleksi sosial. Ini caranya adalah dengan memahami bagaimana Schadenfreude ini mencerminkan kehidupan sosial kita, mencerminkan kehidupan individu kita satu sama lain dalam suatu masyarakat. Ya, jadi dengan melakukan refleksi sosial ini, kita bisa melihat bahwa kita ini manusia itu hidup saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita kita butuh bantuan orang lain agar hidup kita itu mengalami dinamika, tidak statis. Kalau kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita hidup secara statis. Beda. Kalau kita hidup saling membantu, saling menghormati, saling menghargai dalam suatu masyarakat, maka akan tercipta suatu dinamika sosial. Begitu. Nah, kesimpulannya pada video kali ini adalah Schadenfreude itu merupakan bagian dari sifat kita sebagai manusia. Nah, tapi bagaimana kita merespon inilah yang menentukan dampaknya. Ya. Ini kata-kata cukup bagus. Schadenfreude adalah bagian dari sifat kita, bagian dari sifat alam bawah sadar kita sebagai manusia. Nah, dampaknya adalah hasil dari bagaimana kita merespon Schadenfreude ini. Nah, dengan memahami emosi ini, kita bisa lebih bijak dalam menavigasi suatu interaksi sosial dan menjaga keseimbangan moral. Ini filosofinya. Kembali ke filosofi hidup, bahwa kita harus menjaga keseimbangan. Khusus Schadenfreude, filosofinya adalah menjaga keseimbangan moral. Ya, jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti akan ada banyak lagi kita bahas hal-hal yang tentu saja lebih menarik, lebih tajam, dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.